Martial Peak 3190. Namun, bagaimana kultivasinya hanya terbatas pada satu pedang. Bahkan jika artefaknya dicuri, dia masih memiliki 100 cara untuk membunuh bocah di depannya ini. Yang Kai mengulurkan kelingkingnya dan mengupil di telinganya, dengan santai berkata, kata-kata ini hampir membuat telingaku menjadi kapalan. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku sekarang. Sesuai keinginan kamu. Ekspresi marah pria mahkota berbulu itu tiba-tiba kembali normal, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan, muncul di depan Yang Kai seperti hantu. Mengepalkan tinjunya, dia mengangkat ibu jarinya dan mendorongnya ke arah kepala naga raksasa Yang Kai. Kecepatan gerakan ini tidak cepat, sebaliknya, sangat lambat, hampir seperti kura-kura yang merangkak. Dalam pertempuran antara tuan, setiap napas adalah kunci kemenangan, tetapi dia tampaknya bertindak ke arah yang berlawanan, posturnya santai dan percaya diri, seolah-olah dia ingin menghancurkan serangga yang bau. Yang Kai merasa seperti sedang menghadapi musuh besar, tetapi ketika dia melihat ibu jari raksasa pihak lain menekan dahinya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah terkena kutukan tubuh tetap. Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan saat tinjunya mendekat inci demi inci, Yang Kai dengan jelas melihat kekosongan itu runtuh. Jika gerakan ini mendarat di dahinya, kepalanya mungkin akan meledak. Yang Kai tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bintang-bintang di sekitarnya. Kekuatan keras meledak dari mulutnya, menyebabkan jubah pria mahkota berbulu itu berkibar dan rambutnya berkibar. Seolah-olah seekor naga raksasa menari di laut pengetahuannya, menyebabkan air laut bergolak, mengalihkan perhatiannya. Napas naga. Alis pria mahkota berbulu itu berkedut, merasa semakin tidak percaya. Meskipun perlombaan naga langka dan sudah lama tidak muncul, Yang Kai telah berurusan dengan ras naga beberapa tahun yang lalu dan memiliki pemahaman tentang ras naga. Ras naga mahir dalam nafas naga, bukan semacam teknik rahasia, tetapi kemampuan ilahi bawaan ras naga. Kekuatan nafas naga tidak kalah dengan salah satu teknik rahasia teratas, dan karena itu adalah kemampuan ilahi bawaan, itu sangat nyaman dan cepat untuk digunakan. Inilah keuntungan dilahirkan sebagai roh suci, sesuatu yang tidak pernah bisa diharapkan oleh makhluk lain untuk dicapai. Ketika Yang Kai membuka mulutnya, pria bersayap itu segera merasakan kekuatan napas naga, dan napas naga sangat murni, seperti napas naga dari ras naga sejati. Ras naga yang dia temui beberapa tahun yang lalu baru saja mencapai usia dewasa dan hanya merupakan vena naga orde ke-9, jadi aura naga yang dilepaskannya tampaknya lebih rendah dari milik bocah ini. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia telah mengembangkan semacam teknik rahasia yang memungkinkannya untuk berubah menjadi setengah naga, dia seharusnya tidak bisa mengeluarkan nafas naga seperti itu. Ada teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang terkait dengan ras naga di batas bintang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mencapai tingkat seperti itu. Jempol yang terangkat berhenti 3 inci dari dahi Yang Kai, tidak dapat terus menekan. Mata Yang Kai berbinar saat dia menyeringai, jadi bukan berarti kamu tidak bisa ditekan. Dia akhirnya bisa melihat bahwa meskipun orang ini adalah utusan bintang dari Star Court dan bertanggung jawab atas ribuan Starfield, setelah datang ke Lower Realm Starfield ini, dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Mungkin itu ada hubungannya dengan dia mencuri pedangnya. Singkatnya, pria mahkota berbulu ini tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Keyakinan Yang Kai melonjak, meskipun hubungannya dengan Hang Luo Starfield telah diputuskan oleh satu serangan pedang dan dia tidak dapat menarik dukungan dari berbagai keuntungan dari Starfield's Master, ada satu hal yang dia lebih kuat dari musuhnya. Di Starfield ini, dia tidak ditekan dengan cara apapun, dan bahkan hukum langit dan bumi tidak lagi menolak keberadaannya. Dia bisa dengan bebas menggunakan kekuatannya, asalkan dia tidak perlu khawatir menyebabkan kerusakan. Dengan kekuatan penuhnya, bahkan jika orang ini adalah Kaisar Agung, tidak ada yang perlu ditakuti. Lalu kenapa kau bersikap begitu arogan di depanku? Yang Kai tiba-tiba memanggil bel kecil di tangan kanannya. Begitu muncul, itu dengan cepat berkembang menjadi beberapa meter tingginya. Yang Kai meraih telinga bel seolah-olah dia sedang memegang batu bata dan mengayunkannya ke kepala pria mahkota berbulu itu. Wajah pria mahkota berbulu itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia merasakan kekuatan penekan yang tak terlukiskan menyelimutinya, membuatnya merasa seperti dia tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mundur. Seperti yang dikatakan Yang Kai, tanpa pedang itu, dia akan terikat dan tertahan di Starfield ini, tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, jika tidak, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Mengambil keputusan, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan menekankan ibu jarinya yang beku ke dahi Yang Kai. Awalnya, dia berharap Yang Kai akan mundur dalam menghadapi kesulitan dan menghindari hasil internecine, tetapi yang mengejutkannya, Yang Kai tidak berniat berhenti. Dengan dentuman keras, bel menabrak kepalanya, menyebabkan dentuman yang memekakkan telinga berbunyi. Pria mahkota berbulu itu merasakan penglihatannya kabur saat dia dikirim terbang sekali lagi, jubahnya berkilat liar. Jika bukan karena jubah berharga yang melindunginya, konsekuensinya akan mengerikan. Kepala naga Yang Kai juga tersentak ke belakang,
dan seluruh lehernya tampaknya telah dipotong, anehnya terlipat menjadi sudut 90 derajat. Tubuhnya yang seperti gunung membeku di tempat untuk waktu yang lama. Sua, pria mahkota berbulu itu kembali dengan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya sedikit pucat. Meskipun pakaian berharga di tubuhnya telah membantunya mengimbangi sebagian besar kerusakan, kekuatan fisiknya yang murni bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. 5 jeroan dan 6 isi perutnya masih bergejolak, dan rasa berdarah memenuhi tenggorokannya saat dia menatap tubuh naga sepanjang 66 meter di depannya dengan ekspresi rumit. Jika seseorang telah memberitahu dia sebelumnya bahwa seseorang di bidang bintang-bidang bawah dapat menyakitinya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Tapi sekarang, seseorang telah benar-benar melakukannya. Tatapannya jatuh pada bel besar di tangan kanan Yang Kai, hanya untuk melihat bunga, burung, ikan, binatang buas, gunung, sungai, dan sungai di bel, semuanya hidup dan hidup, mengalir tanpa henti, mengeluarkan yang sangat kuno dan aura sunyi, seolah-olah mereka telah melintasi ruang dan waktu dari era primordial. Gunung Sungai Lonceng. Mata pria mahkota berbulu itu menyipit saat dia menjadi sangat gembira. Ini sebenarnya adalah lonceng sungai gunung. Ini adalah artefak yang sangat terkenal dari dunia primordial. Kaisar Agung Yuanding mengandalkan lonceng sungai gunung untuk menjadi Kaisar Agung, jadi nilainya bisa dibayangkan. Namun, setelah berakhirnya pertempuran Kaisar Agung dan kematian Kaisar Agung Yuanding, lonceng sungai gunung telah menghilang. Dia telah mendengar bahwa seseorang telah memperoleh Mountain River Bell di Star Fragments Sea beberapa tahun yang lalu, tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Baru setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa bocah kecil di depannya ini adalah orang yang beruntung yang telah mendapatkan Mountain River Bell. Tidak heran dia tidak bisa menahan kekuatan pukulan ini. Ini adalah bel sungai gunung, bukan artefak kaisar biasa, dan bahkan Kaisar Agung akan mendapat banyak manfaat darinya. Dengan kata lain, orang yang melukainya bukanlah Yang Kai, tetapi kekuatan dari Mountain River Bell. Lonceng mengguncang gunung dan sungai, aura kaisar menjadi kering, dan ketenaran menyebar jauh dan luas. Siapa yang tidak mengetahuinya? Kali ini, dia datang ke tempat yang tepat. Tidak hanya dia bisa mendapatkan dunia kecil, tapi dia juga bisa mendapatkan bel sungai gunung ini. Dengan item ini, bagaimana mungkin dia tidak menjadi salah satu dari 10? Jika batas kecil misterius memberinya perasaan serakah, maka lonceng sungai gunung adalah sesuatu yang ingin dia dapatkan. Benda ini jauh lebih berharga daripada dunia kecil, bahkan jika dunia kecil itu juga tampak luar biasa. Dengan temperamennya, pada saat ini, bibirnya agak kering saat dia menjilat bibirnya dan mengulurkan tangan untuk meraih Mountain River Bell. Begitu dia menyentuhnya, perasaan aneh melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sublimasi. Dia menjadi lebih sadar betapa luar biasanya Mountain River Bell itu, dan keinginannya untuk memilikinya semakin kuat. Menjangkau dan menarik, Mountain River Bell tetap tidak bergerak. Retakan. Suara tulang terkilir terdengar dan pria mahkota berbulu itu sedikit terkejut. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat kepala Yang Kai, yang seharusnya patah, sekarang kembali, lubang berdarah di dahinya mengeluarkan darah emas yang mewarnai wajahnya menjadi emas. Kamu, pria mahkota berbulu itu terkejut. Dia telah menerima kemampuan ilahi darinya, tetapi dia sebenarnya baik-baik saja. Aku belum mati, brengsek. Yang Kai tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan pria mahkota berbulu itu tertangkap basah, memungkinkan dia untuk merebut kembali Mountain River Bell. Kemudian, Yang Kai memutar badan Bell dan mengarahkannya ke kepalanya, berteriak, tekan. Tiba-tiba, bunga, ikan, burung, gunung, dan sungai di Bell tampak hidup kembali saat kekuatan penekan yang menakutkan menyelimuti langit. Pria mahkota berbulu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia diselimuti oleh Mountain River Bell. Yang Kai, di sisi lain, tidak senang sama sekali dan malah melihat ke samping, hanya untuk melihat bahwa pria dengan mahkota berbulu tiba-tiba muncul dan menatapnya dengan cemberut. Apa yang baru saja dia tekan hanyalah bayangan. Tekan dan tekan. Yang Kai hanya membuang Mountain River Bell, membentuk serangkaian segel tangan untuk mengendalikannya. Mulut lonceng itu hitam seperti mulut binatang buas, dan sepertinya ingin menelan manusia mahkota berbulu itu utuh. Sosok pria mahkota berbulu itu berkedip-kedip, bergerak bolak-balik dalam kehampaan tanpa pola apapun, tetapi dia selalu bisa menghindari penindasan Mountain River Bell pada saat kritis. Ekspresinya tidak lagi acuh tak acuh dan menghina, seolah-olah dia sedang memeriksa kembali kekuatan Yang Kai dan mengambil sikap serius. Meskipun Yang Kai telah membuatnya menderita beberapa kali, dia masih memiliki modal untuk memperlakukannya dengan serius. Suara itu terus melayang, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Anak laki-laki, kamu harus memahami prinsip ini. Belum lagi dunia kecil kamu, hanya lonceng sungai gunung ini saja sudah cukup untuk menyebabkan kamu bencana fatal. Mengapa kamu tidak dengan patuh menyerahkannya kepada yang hebat ini? Yang hebat ini dapat menjamin keselamatan kamu. Petik 2. Persetan denganmu. Yang Kai menjawab dengan gembira. Pria mahkota berbulu itu melanjutkan, apakah kamu benar-benar ingin mati?
Yang Kai tertawa, meskipun kamu tidak memiliki sesuatu yang layak untuk saya perhatikan, saya pikir hidup kamu cukup baik. Mengapa kamu tidak dengan patuh menyerahkannya kepada tuan muda ini? Tuan muda ini akan memberimu kematian yang cepat. Petik 2. Lidahmu terlalu tajam, jangan buang-buang napas. Pria mahkota berbulu itu perlahan menggelengkan kepalanya, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba berhenti dan menatap Yang Kai dengan dingin. Tiba-tiba, Yang Kai merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dan tanpa ragu-ragu, Mountain River Bell melepaskan lapisan cahaya, menyegel ruang di sekitarnya dan menekan dunia. Penglihatannya kabur sesaat sebelum dia kehilangan pandangan dari pria mahkota berbulu itu. Sebuah telapak tangan biru raksasa turun dari langit, membawa aura destruktif. Belum lagi tubuh naga Yang Kai sepanjang 66 meter, bahkan jika sebuah bintang ada di sini, itu mungkin akan hancur dengan satu serangan telapak tangan. Apakah ini kekuatan penuhnya? Yang Kai terkejut. Bahkan jika dia ditekan, Kaisar Agung tetaplah Kaisar Agung. Kultivasi pria ini tidak kurang dari Kaisar Agung yang Kai pernah temui, dan semua kecerobohannya sebelumnya hanya karena dia tidak serius. Dengan kekuatan seperti itu, apakah dia bisa menahannya? Pertanyaan di hatinya hanya berlangsung sesaat sebelum mencair seperti salju. Dia harus memblokirnya. Jika dia tidak bisa, dia akan mati. Dari mulutnya terdengar suara auman naga, yang sepertinya berasal dari zaman purba, memenuhi langit dengan bintang-bintang.